Oke, ketemu lagi. Di sini aku juga ingin menyampaikan sedikit eh, contoh untuk kalian bisa menggunakan beberapa metode untuk ke dunia kerja. Oke, selanjutnya adalah kita ke soal dulu. Nah, hmm, hmm, Oke, kita kan mempunyai unit di mana ini tuh uh, unit terjual dari tanggal 13 Maret sampai April tanggal 13, di mana kita mempunyai uh, 6 metode untuk penyelesaian nanti kalian ke dunia kerja. Dari simple average, most net bias, sampai ke linear. Kita pertama kita belajar tentang simple average. Di mana yang pertama kita lakukan adalah kita melihat dulu kita mempunyai months atau bulan, tahun, sama unit yang terjual. Di mana kalau kita ingin melakukan metode average atau simple average, kita harus menggunakan rumus, yaitu sama dengan kita ketik aja average, klik 2 kali. Kalau kalian itu akan muncul sendiri di bawahnya. Kalian harus mengikuti, kalau di komputer atau laptop kalian menggunakan koma, kalian harus mengikuti koma. Kalau kalian di laptop kalian menggunakan titik koma, berarti kalian harus mengikuti titik koma itu. Yang pertama adalah kita blok dari Februari sampai semua unit sampai April 2014, itu 44 unit. Kita habis itu kita bisa langsung enter, atau kita tutup kurung dulu bisa, benar. Jadi pada bulan Maret 2019 kita mendapatkan unit 42 yang terjual. Nah, selanjutnya juga sama, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu average atau average, klik 2 kali. Kita juga mengikuti ya, jangan sampai lupa kita mengikuti juga titik koma atau koma. Kita blok juga dari Maret sampai ke April 2014. Enter. Jadi kita bisa mendapatkan 42 unit di bulan April. Atau kalau kalian harus menggunakan average semuanya, kalian bisa mengklik di sini, kan ada kotak kecil. Kalian bisa klik 2 kali, akan muncul di bawahnya langsung. Nah, kita bisa tulis di sini 42. Nah, selanjutnya yaitu most neves. Berarti di sini itu kita mengabaikan semua faktor-faktor yang ada, terutama dari rumus ataupun itu kita lupakan semuanya, karena kita tuh tinggal mengikuti bulan sebelumnya, yaitu pada bulan, kita kan mencari di bulan Maret
sama April. Nah, di bulan sebelumnya berarti kan Februari nih. Ya udah kita mengikuti di bulan Februari di tahun 2019. Yaitu kan di bulan Februari kan ada 35. Jadi kita ketik 35, terus ini juga 35. Nah, kalian bisa ngasih warna untuk kalian suka. Terus kembali lagi ke sini tadi 35, sini juga 35. Kita bisa ke rata-rata ya. Rata-rata tengah, kita buat rata-rata tengah supaya rapi. Oke, selanjutnya yaitu ke sensational neighbors. Itu kita juga sama mengabaikan semua faktor yang ada. Tapi kita mengikuti di tahun sebelumnya. Nah, gini caranya kan kita kan mencari di bulan Maret 2019. Nah, kita juga harus mengikuti tahun sebelumnya, yaitu di bulan Maret 2018. Gimana sih bulan Maret 2018 ini? Nah, hmm, hmm. Berarti yang kita cari yaitu di bulan Maret 2018 berapa? 48. Terus di 48, enggak, ini di bulan selanjutnya yaitu di bulan April. Kan yang kita cari di April juga gitu. Entah itu di tahun berapapun. Misal kita carinya di tahun 2020 nih. Yang kita cari ya berarti di tahun 19, di tahun 2019. Di bulan Maret disamain di bulan Maret. Di bulan April disamain di bulan April. Berarti yang kita cari yaitu 1 tahun sebelumnya untuk bisa mengetahui berapa unit yang ingin kita cari. Yang karena yang kita ingin cari adalah di bulan April 2019, berarti kita harus mencari di bulan April 2018, yaitu 34 unit. Udah kita klik aja 34. Nah, berarti di sini 48 sama 34. Oke, kita buat ke sama dengan aja rata-rata tengah biar rapi. Nah, yang selanjutnya adalah oke, kita lanjut lagi di mana kita ke moving average. Mana kita yang ini agak lumayan susah ya untuk mengetahui sebuah rata-rata. Dan yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke data. Habis itu di sini di paling pojok sebelah kanan kalian bisa menemukan data analyze. Semisal di komputer atau laptop kalian tidak mempunyai data analyze, kalian bisa memunculkan data analyze ini. Yang pertama adalah kita klik file. Habis itu di beberapa tahun Excel kita beda-beda ya, tahun 2000 karena saya menggunakan tahun 2016. Jadi di sini ada more option, kita klik terus kita masuk ke option. Nah, di sini kita muncul seperti Excel of this. Kita klik aja di sini
means kita klik di sini data analis, terus kita ke full. Nah, di sini kita akan muncul nih yang kita cari itu apa gitu. Nah, karena di laptop saya sudah muncul data analis, nah kita tidak memerlukan data itu. Tapi kalau kalian belum ada data analis, kalian bisa menyentang data seperti ini. Terus klik OK. Pasti kalian balik ke data lagi, pasti tidak ada seperti ini. Nah, gimana sih mencari rata-rata dari menggunakan move average ini? Kita masuk ke data, habis itu di sini kan ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih ke move average. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Karena di sini kita klik dulu di bagian interval, kalian minimal tuh 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu dulu. Kenapa sih harus 3? Karena 3 untuk bisa mengetahui berapa sih yang ingin kalian cari gitu. Dan karena di sini yang kalian cari ada di bulan Maret sampai April, berarti kita kan dari Februari kita buat sampai bulan Desember aja, Desember. Nah, karena kalian dari bulan Desember, di sini outputnya berarti kalian akhir cari di sini bulan November itu di mana? Di sini. Klik aja di sini. Nah, selanjutnya kalian bisa klik OK. Nah, ini kan keluar nih angka di samping. Nah, kalian bisa mengetahui, oh ternyata di tahun 2019 di bulan Maret kita mendapatkan unit 48. Kita blok aja dari 48 sampai Maret ini 41. Caranya Ctrl C, habis itu kita taruh sini, terus Ctrl F, atau kita bisa klik kanan, kita milih ini aja, values, kan keluar semuanya. Nah, sebelah sini kalian bisa hapus semuanya. Atau paling cepat kalian mau seperti itu, kalian bisa klik 2 kali di D, delete, selesai. Terus ini kalian bisa klik lagi, copy, Ctrl C, taruh di sini, terus Ctrl V. Ini 41. Masuk ke home, ke rata-rata tengah. Kita telah menyelesaikan ke moving average. Selanjutnya adalah exponential something. Kita datanya masih sama tapi metodenya beda. Ini exponential something. Kita sama kayak tadi, kita klik data, habis itu ke data knowledge. Nah, masih sama ya menggunakannya, yaitu ke tadi kalian menggunakan yang moving average,
Selanjutnya yaitu kita menggunakan experience modeling, yaitu ini, klik, terus klik OK. Kita sama di sini adanya input, terus adanya damping faktor, terus adanya output. Guys, kita isi semuanya. Yang pertama kita input gimana kalian pilih nih data yang kalian inginkan itu di tahun berapa, di bulan berapa sih gitu. Nah, karena di data saya mempunyai uh, data di bulan Februari, jadi kalian harus mengikuti data yang kalian punya. Misal kalian punya data di bulan Maret, berarti kalian ngebloknya di bulan Maret sampai ke bulan Maret gitu. Nah, karena saya mempunyai datanya di bulan Februari, saya harus hitung data itu dari bulan Februari. Nah, ini kita cari juga sampai Februari juga di sini. Nah, terakhir kan Februari 2015, ya udah kita cari Februari 2015. Kita bisa juga atau melebihkan 1 bulan. Kita hapus dulu dari awal, dari Februari sampai Februari kan tahun 2015. Kita mempunyai unit 41. Padahal kita ingin mengetahui di bulan Maret, berarti kita harus melebihkan 1. Nah, yang ini dalam vektor kita updatekan. Karena kita tadi telah meletakkan data tersebut di ngeblok di bulan sampai bulan Januari, berarti output yang kita inginkan yaitu sama. Kita harus mencari bulan Januari, yaitu di sini. Kita samain ya, kayak output tuh di bulan mana gitu, udah bisa mengetahui unit yang akan kita temukan itu berapa gitu. Itu klik OK. Nah, ini kita blok aja Ctrl C. Lalu sini klik kanan, kita pilih values. Karena di sini masih nominal, masih desimal, kita harus menghilangkan tersebut. Kita klik home. Nah, sama kita juga mengurangi juga. Jadi ini kalian bisa hapus, klik 2 kali atau 1 kali, delete. Berarti 4940. Kita kembali lagi di sini. Kita buat rata-rata dengan kita telah menghasilkan metode exponent something, dimana kita ingin mengetahui tren atau grafik dari
metode ini atau data ini. Dimana kita buat semua datanya, data semuanya di blok, habis itu kita balik ke insert atau klik insert, kita milih ke pivot table, setelah insert habis itu kita ke line. Nah, ini keluar sebuah grafik di mana penjualannya kita tidak bisa mengetahui penjualannya itu naik atau turun. Selanjutnya kita bisa mengetahui range-nya itu gimana sih gitu. Nah, ini kan ada tanda plus, kita bisa klik terus kalian pilih ke uh, ini trend line, kita klik aja. Selanjutnya kan kita mengetahui nih trend line-nya itu kan udah ada beberapa titik-titik yang menghubungkan antara paling kiri ke kanan. Nah, kita bisa klik aja di sini dua kali. Lalu kita milih warnanya supaya bisa dibaca merah atau kuning, itu pun nggak apa-apa. Ini kita milih merah aja supaya tidak ditabrakan. Jadi data ini itu mengalami penurunan dari 40 dari sini, mungkin kira-kira dari 43 turun ke 40, jadi lumayan penurunannya. Nah, kita dari data ini kita bisa baca nih uh, berapa sih unit ini terjual di beberapa bulan. Nah, seperti ini di bulan Maret sama April kita telah menjual di 49 sama 40. Nah, ini adalah data yang kalian bisa uh, laporkan nanti ke atasan bahwa Pak ini atau ini kita mengalami penurunan di sekian persen gitu. Kita menggunakan metode baru yaitu linear forecast, sama rumusnya gampang yaitu sama dengan kita pilih aja forecast. Kita di sini kan ada beberapa forecast, kalian bisa ngaktifkan linear. Nah, ini kan ada ketentuan X, titik koma, kalau di saya titik koma, kalau di komputer kalian atau laptop kalian menyarankan koma, kalian harus mengikuti koma ya, biar tidak error.
Nah, selanjutnya eh, dimana ini kan ada X. Kita membuat dulu dimana pada tahun berapa terakhir di bulan Maret. Sini kan ada di bulan Maret. Oh, ini dihapus dulu aja biar tidak kesusahan dalam membuat uh, angka. Kita di sini mencari ini kan dari bulan Maret nih. Berarti kalian harus mencari di sini juga di bulan Maret. Kita bisa klik satu, klik dua. Karena sampai ke itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, kalian bisa ngebloknya. Di sini kan ada uh, kata kecil, kalian bisa klik 2 kali kan mengikuti semua sampai bawah. Nah, habis itu kalian bisa klik sama dengan for linear. Okay. Mana kita kan mempunyai juga X. Nah, X itu apa sih? Periode itu gimana sih? Nah, dimana ini kan ada di bulan Maret, karena Maret kan um, di bulan Maret itu gimana sih? Kita cari aja di bulan Maret, berarti Maret itu tahun 2018, unitnya 48, berartinya 37, berarti kita klik 37, saya pakai titik koma, terus knowledge yaitu ininya kita tuh data dari sini. Kita blok aja sampai kita ngeblok semua sampai ke unit 1, nah, sampai ke angka 1. Kalian bisa menguncinya atau tidak menguncinya, sama aja. Kita bisa tekan Ctrl F4 atau F4. Karena saya jarang menggunakan F4, kita tidak usah menggunakan. Kalau kalian menggunakan F4, berarti kalian akan muncul tulisan simbol dolar, terus berarti kalau kalian ngetik F4, berarti kalian tuh akan menemukan simbol uang dolar atau dolar di tengah-tengah sini. Karena saya tidak menggunakan F4, jadi kita melanjutkan lagi rumusnya, berarti titik koma. Nah, dan titik koma ini kita tuh belum sini dari Februari sampai 1. Nah, sama juga menguji juga kalau kalian biar tidak berantakan, kalian bisa menguji dengan F4. Kalau emang kalian nggak pengen menguji, berarti kalian bisa langsung shift kurung enter keluar. Misal ini kan masih ke angka banyak nih, udah desimal, yaitu ke home,
WHC ini 41 gitu. Nah, karena biar tidak ribet untuk pakai rumus kayak gitu lagi, kita bisa di sini klik 2 kali. Ini karena kita kembalikan dulu seperti semua. Nah, ini ini sama, cuma bedanya ini kan di bulan April, berarti kita klik aja di bulan April standar. Nah, berarti ini kita mempunyai satu kesalahan nih. Salahnya gimana? Kita harus mencari. Kita ulangi lagi sama dengan for linear. Habis itu X itu adalah ini di sini di bulan April, titik koma, kita blok semua ini sampai 1, terus titik koma ini itu sampai 1. Di situ tutup borong antar. Nah, ini kan belum kalau pimpinan. Kita buat bulat aja, berarti 41 sama 41. Satu sama 41. Nah, ini hasil dari pakai linear yang kita menggunakan Excel. Menemukan nih uh, berapa sih unit yang terjual di bulan Maret 2019, itu sekitar 41 unit. 41 unit. Di bulan April juga sama, 41. Gimana sih kita ingin mencari uh, datanya, maksudnya datanya atau um, grafiknya gitu. Nah, kita bisa ngeblok semua nih. Kita bisa klik sini 2 kali. Kita pilih ke insert, habis itu ke line, kita pilih. Nah, setelah itu kita ingin membuat garis tengah, titik tengah untuk bisa mengetahui apakah ini mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Kita klik plus, habis itu ini, dan nah setelah ini kan warnanya biru nih, jadi agak ketabrakan. Kita bisa ngeklik ini 2 kali. Nah, ini kan ada warnanya nih, klik sini, terus warna merah, jadi sama aja, berarti di data sebelumnya di exponential ini kan mengalami penurunan, berarti ini juga mengalami penurunan juga gitu, tidak jauh beda berarti gitu.
Ini kita telah menyelesaikan 6 metode dari average, simple average sampai ke linear. Kita bisa simpan dulu itu ke bulat. Yes, sir. Oke, di sini kan kita mempunyai sebuah data, di mana kita mempunyai data dari merek mobil, dari merek Avanza Veloz, Trans, Innova, dan warna. Kita juga mempunyai 3 warna, hitam, putih, dan silver. Dan transmisinya kita mempunyai 2 juga, dari manual dan matic. Nah, data tersebut kita bisa jadikan masuk ke sebuah SPSS. Data tersebut kita akan mengolah juga. Nah, dari kita juga mempunyai simulasi sampai ke hasil kuesioner. Nah, hasil kuesioner tersebut kita dapat dari kita melakukan sebuah penelitian yang tadi kita buat Google Docs atau Google data tersebut untuk bisa mengetahui hasil dari hasil kuesioner tersebut. Nah, dari hasil kuesioner tersebut kita bisa masukkan ke SPSS. Aku lagi itu aku kalau nggak Nah, selanjutnya kita masuk juga ke SPSS dulu. Nah, di sini
kita juga mempunyai sebuah data. Kita masuk ke data. Habis itu kita di sini kita masuk dulu datanya. Nah, di sini kan ada tulisan for decision ini. Kita klik karena di situ kita habis itu kita milih ke generate. Nah, setelah keluar ini ada faktor none, terus ada faktor tabel. Nah, di sini kan tadi kan ada sebuah datanya kan ada merek, warna sama transmisi. Nah, kita tulis jujur Mbak. Setelah itu
kita ke X. Nah, ini kan keluar. Nah, setelah itu kan warna. Nah, selanjutnya adalah uh, transmisi. Benar, ada sedikit masalah. Kita serang dulu aja, kita uh, masuk lagi, masukkan data. Kita akan pakai, terus habis itu kan warna. Nah, itu transmisi. Transmisi, transmisi lagi. Kita add. Nah, ini kan dari ini ada sedikit kesalahan. Nah, ini kan sudah. Habis itu klik file. Nah, ini kan satu. Ini labelnya akan sampai pertama kan kita copy aja. Di situ ke
Ini warna satu, tiga dengan label hitam putih silver. Hitam, nah selanjutnya ini juga sama, kan cuma ada dua, itu manual sama manual. Ini kita sudah masukkan sebuah data. Nah, sini kan tulisannya kan preview menu data file. Nah, kita pilih ini aja. Ini kita pilih aja. Nah, setelah itu kita membuat data baru. Kalau terserah mau di mana. Ini kita sudah membuat kita masuk lagi ke Express. Kita masuk ke file. Nah, sini kita mencari data kita. Nah, itu awalnya di sini. Kita bisa membuat string nulis. Kita tidak boleh ada spasi semua. Nah, habis itu klik save. Nah, itu kita klik.
Nah, jadi kan kalau masuk lagi ulang lagi ke data, di situ ke mungkin sudah ada. Nah, kita pilih file, kita masuk ke sini, cari data kita, kan tadi di sini. Terus ini pilih nah setelah itu save, setelah itu oke. Nah akan keluar seperti ini. Nah di sini kan ada tulisan dari generasi 9 kelas, berarti ada 9 kartu. Bentar, kita buat lagi aja.
Nah, ini kan kita kenal data-data tersebut, nanti kita copy. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan SQL CSS, nah berarti kita kan mempunyai data kuesioner. Nah, data tersebut kita copy aja. Ctrl A, ya. Kita pindah ke SPSS. Oke. Perkenalkan, di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang menggunakan Excel di bagian linear domain server. Nah, di sini kan kita mempunyai data. Nah, di sini kita mempunyai data yang pertama adalah price,
kedua adalah demand. Nah, di mana kita itu mencari nilai demand tersebut. Nah, di sini kan ada rumus demand dengan menggunakan linear demand order. Nah, dari D itu adalah demand-nya sendiri, terus A-nya itu dari price, terus B itu dari ini, dasar dalam P. Nah, selanjutnya adalah eh, kita sama dengan hanya kita ambil dari serah mau ambil yang mana, terus dikurang eh, ini juga kita ngambil paling eh, diambil paling besar atau paling kecil terserah juga apa. Yang B-nya itu kita harus nyesuaiin sama relasi. Terus pangkat, terus ketik price, enter. Ini berarti ini dulu pangkat 2. Nah, kita nemu di eh, 23, kita buat ke number. Ini kan masih bentuk nominal. Jadi kita harus menghilangkan eh, nominal tersebut. Kita mendapatkan di angka eh, segini untuk di demand-nya. Terus setelah itu kita kembali ke power demand di mana kita juga sama aja di sini. eh, Adanya A, kita belum mencari nilai di A-nya, di ininya kita juga belum mendapatkan nilainya. Di sini kita bisa ngetik 10.000 atau 100, tidak masalah. Kita buat ke accounting. Nah, setelah itu kita sama. Yang pertama sama dengan A dikali, yaitu shift 8, P itu adalah price, dikali price 150. Setelah itu dipangkat, yaitu shift 6, dipangkat B itu adalah ini, ada nilai 2, enter. Nah, kalau ada kayak gini, nah, kita ubah ke rupiah. Kita mendapatkan di angka 2, 2.250.000 juta. Yang ini juga sama nih, kita melakukan di sini juga, yaitu sama dengan, tapi bedanya price yang di sini, kita harus namain price antara di sini sama yang di sini. Kita harus mengikuti hanya sama, yaitu eh, terus shift 6, shift 8, maaf, price-nya, terus pangkat shift 6, enter. Nah, ini juga sama nih, yaitu shift ketik A, klik A, habis itu shift 8, price-nya kan ini, price harganya, terus shift 6, juga, bentar. Nah, ini kita bisa ngeklik di sini kan ada kotak kecil.
Untuk bisa langsung ngederet semuanya ke bawah berdua kali. Ini kalau ada masalah kayak gini, biasanya rumusnya berbeda. Ini dimennya itu salah, dimennya harusnya di sini. Hmm. Hmm. Hanya juga salah. Ini, hmm. Ini juga sama menyesuaikan ini, karena ini banyak yang salah. Kita harus menyamakan nilai di barisan ini. Nah, kita telah menyelesaikan di bagian power demand curve. Dari linear ke power, kita telah menyelesaikannya. Oke, di sini kan selanjutnya, di sini kan kita mempunyai uh, price sama demand, di mana price kan harga, demand itu permintaan gitu atau kenaikan. Nah, di sini kan kita mempunyai harga di 50.000 dengan demand 5.000 dengan harga 50.500. Kita juga mempunyai demand 4.900. Nah, kenapa sih kalau dipikirkan dengan harga yang semakin besar, demandnya juga ikut mengikuti besar gitu ya? Ternyata tuh tidak. Nah, kalau demandnya semakin besar, permintaannya tuh malah semakin kecil. Nah, gimana sih cara mencari demandnya gitu? Ini kan ada best price-nya, tidak ada demandnya, profitnya kan belum ada. Nah, kalau yang reference, kita tuh bisa ngeklik eh, serah mau berapapun, misal 700 tuh ya. Terus demand, gimana sih cara cari demand kayak tadi? Kita eh, blok semuanya, masuk ke insert, habis itu kita milih scatter. Ini kan bacanya masih terbalik ya, belum sempurna. Maksudnya tidak, bacanya masih belum bisa mengetahui nih yang benar yang mana. Nah, kita milih ke ini slide room atau kolom. Nah, ini kan baru bisa dibaca. Nah, setelah itu klik dua kali, pilih ini, add training.
kita tetap milih linear. Situ ini klik centang di display equation on chart. Kita bisa mengetahui ini Y sama dengan min 0,2 kali plus 1500. 1500. Nah, kita kan udah eh, ketemu nih bagaimana dimensinya. Jadi, kita kan telah em, mengembalikan kurva ini. Jadi, kita bacanya juga terbalik dari eh, 1500 gini simpelnya sama dengan 15.000 ditambah karena pakai ini minus 0,2 x di mana x itu price. Nah, x-nya itu apa sih? Nah, x-nya itu adalah list price dari sini. Kita klik aja. Nol koma dua dikali kita dapat demand di 14.860. Nah, kita tinggal mencari di profitnya, yaitu kan profitnya kan price price unit. Price unit itu mana sih? Eh, di sini kan cash price-nya kan di 700. Kalian bisa mengubah di eh, nominal berapapun terserah kalian. Bisa di 15.000, 20.000, bisa begitu bisa. Oke, dimana ini kan kita tinggal mencari profitnya. Profit itu gimana sih ini? Price-nya. Price dikurang unit cost dikali demand. Nah, ini sama dengan tutup kurung. Price-nya ini di by price dikurang unit cost tutup kurung shift 8 yaitu kali demand. Kita mendapatkan di angka 465. Itu profit yang belum maksimal. Nah, kita mencari uh, nominal untuk bisa bisa mengetahui nilai price-nya itu berapa sih. Nah, kita tuh harus mempunyai itu software untuk bisa mengetahui nominalnya. Nah, habis itu kita pilih sini data, kita pilih ke software. Nah, gimana sih kita ingin mengubah data tersebut gitu. Di sini kan profitnya ini ya biasa saja. Kita klik sini profit, terus eh, kita pilihnya yang maksimal. Kita ingin mendapatkan nilai di maksimal tersebut.
Terus baik racing ini kita tuh ubah di nominal brace price yaitu 700. Terus habis itu klik ini. Terus oke. Nah, kita mendapatkan yang awalnya eh, di base price 700 jadi 53.500. Ini kita telah menyelesaikan satu soal di optimizing. Intinya kita mempunyai data optimizing price. Nah, di sini kan kita mempunyai unit cost-nya sekian, low price-nya sekian, medium-nya sekian, ya, leading price-nya sekian. Nah, di sini kan base price-nya kan kita belum bisa mengetahui nih berapa, nya juga belum, profit-nya juga belum. Nah, caranya adalah price-nya kita samain aja sama ini, samain sama ini. Kita buat ke rupiah. Nah, nah, jadinya juga sama nih. Kita mencari gunanya itu eh, sama kayak tadi. Nah, gunanya itu juga mencari kesamaan yang kayak tadi. Masuk ke insert, terus habis itu ke scatter. Nah, ini kan sudah sama ini. Tidak usah dibalikan lagi. Nah, habis itu klik ini. Gini ini kan em, kalau kita menggunakan linear, ini kan garis yang di sini tidak bisa mengikuti. Kita harus pakainya di eh, kita samain tuh. Nah, nah satu-satunya yang bisa nyamain di titik-titiknya adalah play normal. Nah, di situ kita juga sama, yaitu display sini. Ini kita sudah menemukan di angka sekian. Ini juga semuanya. Karena tadi kita tidak mengubah speed on kolom atau mengubah dari yang awalnya, kita cuma mengikuti garis titik-titiknya, jadi kita tidak usah mengubah
yin-nya ini yang awalnya di eh, 135 sama kayak ini kan awalnya kan kita ngubah dulu ya dari 15.000. Nah, kalau yang di sini kita tidak usah mengubahnya. Kita harus samain aja dan sama yang di rumus. Berarti kita samain aja seperti ini. Hmm. Ini depan D dikurang 0,8 8. Ini ada sedikit kesalahan. Itu nilai kosong koma kosong kosong shift 8 pangkat 2 kedua ditambah kosong koma kosong satu shift 8 kali itu dikurang 137,0. Nah, kita mendapatkan di 1,37. Nah, gimana sih mencari profitnya gitu ini? Sama ke ini, sama dengan price. Price-nya kita ambil dari sini, dikurang unit cost, dikali demand. Demand kita sudah menemukan vendor. Kita ubah ke kita mendapatkan di 34.250 rupiah. Profitnya yang kita dapatkan. Ini kan di base-base-nya kan belum sempurna. Masih di kita nyamain di low price ini 50.000. Kita masuk ke data crossover. Di situ ini kan ada ketentuannya. Kita bisa add ini. Nah, itu kita masuk ke add ini lebih besar ketimbang ini. Ini lebih kecil di kebun.
Nah, yang awalnya best price-nya di angka 50.000 jadi 14.451 ribu. 14.044 rupiah. Ini sudah terakhir. Selanjutnya kita juga sama, kita mengerjakan di optimal price yang slide ke uh, linear kedua. Yang pertama kita mempunyai unit costnya itu 92.920. Terus ini beberapa sampai kita mencari best price-nya juga, mencari demand, total profit-nya. Dan di sini juga sama, di price sama demand, di mana semakin uh, demand-nya, price-nya semakin mahal, demand-nya juga akan mengikuti semakin turun, karena permintaannya pasti akan menurun gitu. Kalau di harganya uh, rendah, permintaan malah semakin naik. Nah, dimana kita juga di sini mencari price-nya, kita serah mau mengetik berapapun, so kita samain aja kayak tadi, terus kita mencari demand, yaitu ini, klik di blok di bagian price dan demand, kita pilih insert, kemudian ke scatter, ini dulu tidak apa-apa. Nah, ini kan belum terbaca nih. Nah, kita bacanya belum jelas nih, ini yang mana sih gitu. Kita pilih di kolom atau soft row atau kolom. Ini kan udah terbaca nih, tapi kita belum bisa mengetahui eh, ini tuh garisnya di mana sih gitu. Kita bisa ngeklik dua kali di klik kanan dua kali, terus eh, klik di add training. Nah, kita kan udah eh, menemukan titik dari ujung ke ujung. Kita tetap milih ke linear, habis itu kita centang ini display. Nah, ini kan kita menemukan bahwa em, ternyata Y sama dengan min 0,0085 X plus 5.000 X. Kita juga sama dengan 5.000 min 0,0085 kali eh enter. Nah, kita menemukan di 14.940 ribu. Nah, gimana sih cara mencari eh, total eh, profitnya? Ini kan udah ada rumusnya nih, bahwa price sama dikurang unit cost itu sama dengan price-nya kita ambil di best price dikurang unit cost tutup kurung. Nah, ini belum dikasih tutup kurung. Tutup kurung dikali shift 8 demand, demandnya kita ambil dari sini,
Hmm. Tambah tutup kurung demand dikali ini baca per private per indar ini 6 dikali profit per house. Profit tutup kurung enter. Kita ubah ke eh, rupiah. Nah, ini kita menemukan di 300 3.493.493.500. Nah, ini kan di best price-nya kan masih eh, 700 nih. Kita belum menemukan nominal yang pasti itu dinilai berapa. Nah, kita masuk ke data, kita masuk ke software, nilai yang mana sih yang ingin kita ubah gitu ya. Ini udah benar. Nah, terus kita bisa langsung software klik OK. Nah, ini udah kita menemukan bahwa di base price-nya itu di 77.200 dan ini 8.370. Nah, selanjutnya adalah kita mempunyai data optimizing price. Nah, di sini kan kita mempunyai unit cost-nya sekian, low price-nya sekian, medium-nya sekian, ya, bidding price-nya sekian. Nah, di sini kan base price-nya kan kita belum bisa mengetahui nih berapa, ininya juga belum, profit-nya juga belum. Nah, caranya adalah price-nya kita samain aja sama ini, samain sama ini. Terus kita buat ke rupiah. Nah, selanjutnya juga sama nih, kita mencari gunanya itu eh, sama kayak tadi. Nah, gunanya itu juga mencari kesamaan yang kayak tadi. Masuk ke insert, terus habis itu ke scatter. Nah, ini kan sudah sama ini, tidak usah dibalikan lagi. Nah, habis itu klik ini. Ini kan kalau kita menggunakan linear, ini kan garis yang di sini tidak bisa mengikuti. Kita harus pakainya di eh, kita samain tuh. Nah, nah satu-satunya yang bisa nyamain di titik-titiknya adalah play normal. Nah, di situ kita juga sama, yaitu display sini.
Ini kita sudah menemukan di angka sekian. Ini sudah sembilan. Karena tadi kita tidak mengubah speed on kolom atau mengubah dari yang awalnya, kita cuma mengikuti garis titik-titiknya, jadi kita tidak usah mengubah y-nya ini yang awalnya di eh, 135 sama kayak ini. Ini kan awalnya kan kita mengubah dulu ya dari 15.000. Nah, kalau yang di sini kita tidak usah mengubahnya. Kita harus samain aja dan sama yang di rumus. Jadi kita samain aja seperti ini. Hmm. Ini 8D dikurang 0,8 8. Ini ada sedikit kesalahan. Itu 9,0 shift 8 pangkat 2 2 ditambah 0,01 shift 8 kali itu dikurang 137,0. Nah, kita mendapatkan di 1,37. Nah, gimana sih mencari profitnya gitu ini? Sama ke ini, sama dengan price-nya kita ambil dari sini, dikurang unit loss, dikali demand. Ini kita sudah menemukan vendor. Kita ubah ke kita mendapatkan di 34.250 rupiah. Profitnya yang kita dapatkan. Ini kan di base-nya kan belum sempurna. Masih di kita nyamain di low price ini 50.000. Kita masuk ke data,
crossover. Di situ ini kan ada ketentuannya. Kita bisa that ini nah, itu kita masuk ke add ini lebih besar ketimbang ini. Ini lebih kecil berikutnya. Nah, yang awalnya base price-nya di angka 50.000 jadi 14.451 14.044 rupiah. Ini sudah terakhir.